Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifah Hakim dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat, protein, dan lipid. Dinamakan karbohidrat karena zaman dahulu karbohidrat merupakan hidrat dari atom karbon. Dahulu rumus umumnya yaitu CnH2ON. Namun pemikiran ini dianggap kurang benar, yang kemudian karbohidrat memiliki nama lain yaitu sakarida yang diambil dari bahasa Arab yaitu sakar, artinya gula. Karbohidrat digolongkan berdasarkan penyusun sakaridanya, yaitu 3 golongan secara umum. Yang pertama, monosakarida yang artinya satu sakarida. Yang kedua, disakarida yang artinya gabungan dari 2 sakarida. Dan yang ketiga, polisakarida yang artinya terdapat banyak sakarida. Karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Dari jumlah atom karbonnya, jika memiliki atom karbonnya 3 disebut triosa, dan jika atom karbonnya 4 disebut tetrosa. Kemudian jika atom karbonnya 5 disebut pentosa, dan jika atom karbonnya 6 disebut heksosa. Nah, contoh-contoh monosakarida yaitu yang pertama, glukosa. Glukosa memiliki atom karbon 6, memiliki gugus fungsi aldosa sehingga disebut aldoheksosa. Yang kedua, ribosa. Ribosa memiliki atom karbon 5, memiliki gugus fungsi yang sama dengan glukosa yaitu aldosa sehingga disebut aldopentosa. Yang ketiga, fruktosa. Fruktosa memiliki atom karbon 6, namun gugus fungsinya berbeda dengan glukosa yaitu ketosa sehingga disebut ketoheksosa. Monosakarida yang paling terkenal atau penting dalam tubuh yaitu glukosa. Glukosa biasa disebut sebagai gula anggur karena gula dari buah anggur, atau biasa diketahui glukosa adalah gula dalam darah. Dari dalam tubuh terdapat gula yang disebut glukosa. Apabila kelebihan dalam darah, maka bisa disebut penyakit diabetes. Sedangkan fruktosa merupakan gula dalam buah-buahan. Disakarida dibentuk oleh 2 sakarida melalui kondensasi dengan ikatan glikosida. Nah, disakarida yang paling penting yaitu yang pertama, sukrosa. Sukrosa gula yang berasal dari tebu atau gula putih yang sering dikonsumsi. Sukrosa jika dihidrolisis menjadi monosakarida akan terbentuk dari 1 glukosa dan 1 molekul fruktosa. Yang kedua, maltosa. Dalam keadaan bebas, tidak ditemukan namun hasil hidrolisis dari amilum atau polisakarida. Maltosa sering digunakan dalam makanan bayi. Jika dihidrolisis, maltosa terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul glukosa. Ketiga, laktosa. Laktosa merupakan gula susu, biasa terdapat dalam susu mamalia ataupun pada ASI. Jika dihidrolisis mengandung 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Dari ketiga disakarida ini, hanya maltosa dan laktosa yang menjadi gula pereduksi, sedangkan sukrosa tidak termasuk gula pereduksi. Polisakarida adalah gabungan dari banyak monosakarida. Polisakarida yang penting yaitu yang pertama amilum, yang kedua glikogen, dan yang ketiga selulosa. Amilum atau yang dikenal juga nama lainnya yaitu pati, dihasilkan atau terdapat dalam tumbuhan. Amilum merupakan polimer dengan monomernya yaitu alpha-D-glukosa. Amilum dibagi menjadi 2 jenis yaitu amilosa dan amilopektin. Glikogen merupakan gula dalam otot. Jika makan makanan yang terbuat dari karbohidrat, kemudian mengandung amilum, dan kemudian amilum ini dihidrolisis membentuk monomer glukosa. Jika glukosanya banyak dalam darah, maka diubah menjadi glikogen.
Selulosa adalah jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya terdapat di dalam rumput atau dalam batang tumbuhan. Selulosa tidak dapat dikonsumsi karena di dalam tubuh tidak ada bakteri yang menguraikan selulosa. Selulosa adanya di dalam dinding sel serat tumbuhan. Nah, uji-uji karbohidrat yaitu yang pertama, uji Molis. Sampelnya ditambahkan H2SO4 yaitu asam sulfa pekat. Jika positif mengandung karbohidrat, akan terbentuk cincin-cincin warna merah pekat. Yang kedua, uji Seliwanov. Sampelnya ditambahkan dengan HCl, yaitu asam klorida, dan resorcinol 0,5%. Jika positif mengandung karbohidrat, terdapat warna merah. Uji Benedicts. Sampel ditambahkan Benedicts yang terdiri dari CuSO4, yaitu tembaga sulfat. Kemudian ditambahkan Na2CO3, yaitu natrium karbonat. Gula-gula yang bersifat pereduksi atau mengalami oksidasi akan menghasilkan endapan merah bata. Jika positif sebagai gula pereduksi, akan menghasilkan endapan merah bata. Endapan berasal dari tembaga yang direduksi oleh gula pereduksi. Yang keempat, uji Barford. Sampel ditambahkan tembaga 2 asetat penguji adanya monosakarida. Jika adanya monosakarida dalam sampel akan terbentuk endapan merah orange atau merah jingga. Yang kelima adalah uji iodin. Digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida terutama amilum. Jika ditambahkan iodin dalam polisakarida, positifnya akan menghasilkan warna biru yang berarti sampel tersebut mengandung amilum. Sedangkan untuk amilopektin akan menghasilkan warna merah ungu. Glikogen dan dextrin akan menghasilkan warna merah coklat. Yang keenam, uji Vechlin. Hampir sama dengan uji Benedict. Untuk menguji gula pereduksi, bedanya pereaksi CuSO4 yaitu tembaga sulfat sama dengan Benedict, namun bedanya yaitu natrium kalium tartarat akan menghasilkan endapan merah bata juga jika di dalam sampel tersebut terdapat gula pereduksi. Protein merupakan salah satu polimer alami yang dibentuk dari monomer asam amino. Protein dibentuk melalui ikatan yang dinamakan ikatan peptida dari asam-asam amino. Sifat-sifat protein yaitu yang pertama, molekulnya besar sehingga lebih sulit sukar air. Yang kedua, mengalami denaturasi atau pengumpalan dari struktur protein itu sendiri. Denaturasi dapat disebabkan akibat penambahan zat elektrolit yang bersifat asam ataupun basa. Yang ketiga, sama seperti asam amino, protein juga bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Lipid terdiri dari beberapa golongan yang berbeda, terbagi menjadi 3 bagian yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak merupakan ester yang dimana kita ketahui dibentuk dari karboksilat dan alkohol, namun pada lemak dibentuknya itu dari gliserol dan asam lemak. Hal yang membedakan antara lemak dan minyak yaitu minyak biasanya berbentuk cair, sedangkan lemak di dalamnya adalah ikatan tak jenuh. Dapat terbentuk dari minyak-minyak yang berasal dari tumbuhan, misalnya minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak zaitun. Reaksi-reaksi pada lemak yaitu yang pertama, dapat mengalami hidrolisis. Lemak jika direaksikan dengan air akan memperoleh gliserol dan asam lemak. Yang kedua, dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyabunan. Dan yang ketiga, hidrogenasi minyak akan menyebabkan minyak berwujud padat akibat penambahan hidrogen. Fosfolipid hampir sama dengan lemak, juga termasuk ester.
Namun ada perbedaannya, yaitu ada penggantian gugus OH dari gliserol digantikan oleh gugus asli. Fosfolipid berbeda dengan lemak. Lemak bersifat hidrofot, artinya tidak akan larut dengan air, sedangkan fosfolipid bersifat amfifilik, artinya dapat tertarik ke air dan juga tidak dapat tertarik ke dalam air, karena fosfolipid memiliki ekor dan kepala yang memiliki perbedaan sifat. Steroid bukan ester, namun steroid memiliki kemiripan sifat dengan fosfolipid, yaitu memiliki sifat amfifilik yang dapat larut dalam air dan juga tidak dapat larut dalam air.